Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang perbedaan dari truk jenis Eropa dengan truk dari Amerika ya. Tidak perlu menjadi seorang truk entusias untuk bisa membedakan antara American truck dan European truck, teman-teman ya. Yang pasti yang dibutuhkan adalah sedikit pendalaman untuk memahami kenapa kedua truk tersebut tampil dengan perbedaan yang sangat kontras ya. Tentunya yang paling mudah untuk dibedakan adalah dari truk tersebut Amerika maupun Eropa adalah dengan melihat desain secara keseluruhan teman-teman ya. Oke, kita bahas untuk truk Amerika teman-teman ya. Pada umumnya truk Amerika itu maupun Australia ya menganut desain yang disebut dengan konvensional cab. Secara teknis, desain tersebut mengacu pada posisi kabin yang berada di belakang mesin sehingga serupa dengan kendaraan konvensional. Posisi pengemudi berada jauh di bagian belakang dan memantau kondisi lalu lintas jalan sambil menikmati pemandangan. Kap mesin berukuran panjang ketika sedang mengemudikannya ya teman-teman. Faktor lainnya adalah banyak pengemudi truk Amerika Serikat berstatus owner operator sehingga mereka menjadikan truk sebagai rumah berjalan dan butuh truk dengan kabin yang lapang untuk tidur teman-teman. Selanjutnya, karena kondisi jalan di Amerika Serikat yang didominasi jalur lurus dan lebar memungkinkan untuk melaju kencang dengan kecepatan di atas 100 km per jam, sehingga truk berkabin konvensional dengan wheelbase panjang memberikan kenyamanan yang sangat stabil ya. Next, kita bahas dengan truk yang bergaya Eropa. Mayoritas di Eropa memiliki desain cab over engine alias mesin di bawah kabin teman-teman, yaitu pengemudi duduk di atas mesin, istilahnya kayak gitu. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, menjadi salah satunya karena ada regulasi Uni Eropa yang membatasi panjang total truk, yaitu antara truk dan kontainer teman-teman maksudnya ya, ataupun panjang maksimum tidak lebih dari 18,75 meter. Memang ada pengecualian untuk panjang total truk pada beberapa negara Eropa, namun secara keseluruhan tidak jauh dari angka tersebut teman-teman. Dengan demikian, desain cab over engine adalah jawaban untuk regulasi 18,7 meter tadi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi lalu lintas di jalanan Eropa yang sangat relatif padat teman-teman. Padat, sempit, berliku, dan lahan parkir yang terbatas. Jadi bentuk truk yang ada di Eropa itu condong tidak rata ya teman-teman ya, tidak mempunyai hidung seperti itu. Dan kelebihannya lagi memudahkan pengemudi untuk bermanuver melalui kondisi tersebut ya teman-teman ya. Dan terkait dengan aspek servis kabin jangkit menjadi solusi untuk mengakses mesin. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya, perbedaan antara truk bergaya Eropa maupun Amerika ya, yang sangat kontras sekali memang ya. Kalau Eropa itu tidak mempunyai hidung atau alias bermuka rata ya. Kalau di Amerika itu mempunyai moncong ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya video dari saya. Sekian dulu.